Hasil penjualan buku 80 juta rupiah. Yakin uang semua itu? Atau jangan-jangan ini merupakan strategi besar mereka untuk menutupi dugaan bohir, dugaan orang besar, dugaan adanya orang yang membengkingi masalah isu ijazah Pak Jokowi palsu. Atau gimana nih teman-teman? Menurut kalian, ini dia videonya. Mari kita tonton bersama. Mengatakan hasil jualan buku sudah 80 juta rupiah dan akan menyusun agenda berikutnya. Uang untuk membeli buku itu sudah 80 juta ya. Ya, 80 juta. Kalau bisa, kita tanggal 29 Agustus. Oh, ini. 29 Agustus. Tapi agenda yang ini belum tahu akan selesai. Ada panggilan lagi mana apa-apa. Oh iya, jadi sama pemerintah 29 Agustus. Rismon mengatakan Aduh, ini gimana nih teman-teman? Pengakuan dari Rismon yang mengatakan hasil penjualan buku yang berjudul Jokowi's White Paper sudah 80 jutaan. Sudah memperoleh hasil tersebut dari penjualan buku. Kira-kira siapa saja yang membeli buku itu sehingga hasilnya menyentuh angka yang fantastis. Dengan bangganya, Rismon mengatakan uang hasil penjualan buku sudah 80 juta dan akan menyusun agenda berikutnya. Waduh. Kira-kira kejutan apa lagi nih teman-teman yang akan dilakukan, yang sudah direncanakan sama tim orang-orang pemburu ijazah Pak Jokowi ini. Nama Bapak Tony. Tarigan. Oh, Tarigan. Ya, Tarigan Mergana. Hari ini kan kita sudah buka open order untuk buku kita Jokowi's White Paper. Ya. Nah, Bapak Oni ini menjadi pembeli pertama. Dan langsung dorong 10 buku. Dapat diskon. Bapak ini sebagai pembeli pertama, kata Dokter Tifa, dan langsung membeli 10 buku. Aduh, adakah dari kalian yang percaya dengan apa yang kita lihat ini teman-teman? Untuk apa coba Bapak ini memborong buku yang diklaim sama trio RRT ini sebagai karya ilmiah? Diborong 10 buah loh. Untuk apa teman-teman? 10 buku edisi standar, ya. Satu edisi standar 250.000, dari ini 2.500.000. 2.500.000. 2.500.000 kita diskon 10%. Diskon, Pak, diskon. Jadi 2.250.000, Pak. Iya, 2.250. Ya, 300. Bapak dapat diskon. Ya. Diskon. Ini 2.300. Kok 300? Oh, 50.000 lagi. Udah, nggak apa-apa. Udah. Mantap. Ini bukti kita nggak punya bohir ya. Ada aplikasinya. Ada baju biru. Tanda buktinya bikin apa? Tuh kan, nyebut bohir. Makanya jadi semakin curiga. Jangan-jangan ini dibalik penerbitan buku yang berjudul Jokowi's White Paper ini, apakah sebagai upaya untuk menutupi dugaan-dugaan adanya bohir, adanya orang besar di balik mereka-mereka ini? Vaksinnya sudah masyarakat sedunia. Nggak perlu kwitansi ya? Nggak perlu. Ya, enggak, tapi kan pengirimannya bakal nanti langsung ke masyarakat sedunia. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Tarigan. Salaman. Saya terima dulu. Saya terima bukunya dulu. Terima dulu. Ya, setara simbol. Ya. Mantap dong. Baik. Kenapa Pak pengen beli buku itu, Pak? Iya, memang ini Bu biar dibaca, biar tahu bagaimana metode ilmiahnya itu. Luar biasa. Jadi kan untuk penelitian. Itu buat siapa aja, Pak? Nanti saya kasih sama teman-teman saya, terus saya kasih termul-termul yang Aduh, ini gimana nih teman-teman? Ini gimana? Apakah ini merupakan bagian dari marketing, trik-trik mereka biar ada yang tergiur untuk membeli buku-buku ini? Apa jangan-jangan sebenarnya Bapak ini adalah orang-orang mereka juga, gerombolan mereka juga,
cuma sedang berpura-pura transaksi adanya jual beli buku di sini. Atau kalau menurut kalian setelah menonton tayangan ini gimana teman-teman? Pendapatmu? Karena kalau orang sudah benar-benar kuliah, sudah selesai, sudah yudisium, sudah dapat ijazah, terus kemudian dia dapat ijazah, kemudian dia harus bertanya ke, tolong ijazah saya diteliti asli atau palsu. Ini baru kali ini saya dengar. Ya, kalau dia yakin ijazah asli, ya udah yakin. Lagian, satu lagi ya. Ini saya tunjukkan. Ini kebanggaan bukan hanya di Indonesia, kebanggaan orang negeri Indonesia. Di Belanda, University of Rotterdam, ya University of Erasmus, itu sampai sekarang dengan bangganya menampilkan ijazahnya Bung Hatta di Nederlandse Handelshogeschool, ya itu jelas banget gitu di sana. Orang luar negeri saja bangga dengan ijazahnya. Ya, kalau UGM tadi ya, saya udah lihat tadi statementnya. Selama 33 menit, mungkin boleh ditanya atau dibikin polling di mana. Semakin percayakah masyarakat dengan penjelasan UGM? Selama sebanyak itu, nggak ada satupun visual yang ditampilkan. Naratif saja penampilannya. Dan karena saya harus bicara, karena di menit ke-31 lebih 10 detik, nama saya disebut. Ya, tanyakan juga, kalau Roy Suryo ditanyakan ke UGM gimana? Gitu. UGM jawab sama. Kalau saya jelas jawab. Kalau saya akan minta UGM tunjukkan ijazah saya. Atau jawabannya Ya, kan? iya. Roy Suryo. Bagian dari orang-orang yang selama ini paling gercep ini. Paling maju, paling depan. Untuk menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Lewat pernyataan pihak UGM kemarin, ada tuh rektor, wakil rektor, kemudian dekan, dan di sini Roy Suryo sangat tersinggung sekali. Roy Suryo, penjelasan UGM hanya bersifat naratif, tidak berguna sama sekali. Oke. Oke. Kata Roy Suryo, apa yang dipaparkan oleh pihak UGM kemarin itu, beberapa hari yang lalu itu, tidak berguna sama sekali. Tunggu nanti di persidangan, gegarakan, bukti-bukti, atau dokumen-dokumen pendukung bahwa Pak Jokowi pernah belajar di UGM dan lulus di UGM telah disita oleh pihak penyidik. Nanti akan ditunjukkan sama kalian ya di pengadilan. Apa yang selama ini kalian teriak-teriakan sebagai palsu. Nanti akan disodorin satu persatu di mata kalian. Jangan kaget ya. Ini ya berdasarkan dari penelitian yang kami lakukan, RRT lakukan, ya Roy, Rizwan, dan Tifa, sebetulnya isu ijazah ini sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi untuk 3 bulan sekarang ini sudah tidak relevan lagi bagi kita untuk menanyakan mana ijazahmu Jokowi. Karena dia tidak bakal bisa menunjukkan ijazahnya. Walaupun kemarin pengakuannya bahwa ijazahnya sudah disita Polda Metro Jaya, itu bukan ijazah asli. Jadi percuma saat ini kita menanyakan mana ijazah aslimu. Malah yang ada nanti kamu malah blunder. Jadi sekarang ini pertanyaannya justru adalah bahwa kita bertanya kepada Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto, apakah Bapak membiarkan para tokoh ini, para peneliti, para jurnalis, para aktivis, para advokat ini dikriminalisasi oleh seseorang yang jelas-jelas melakukan penipuan? Aduh, Dokter Tifa mengatakan jelas-jelas melakukan penipuan. Berteriak lagi, mengadu nasib ke Presiden Prabowo, mengemis bantuan Presiden. Mereka akhirnya panik sepanik-paniknya. Mereka yang awalnya memulai kegaduhan ini. Dan endingnya juga mereka yang kewalahan menyelesaikan masalah ini. Akhirnya yang ada cuma teriak-teriak. Dan menggunakan dokumen palsu untuk bisa meraih jabatannya mulai dari wali kota, kemudian gubernur sampai presiden. Apakah Bapak membiarkan sebuah kejahatan itu terjadi? Dan bahkan kemudian orang-orang yang membongkar, para whistleblower, para peneliti ini bahkan dikriminalisasi. Sebagaimana yang terjadi kepada Pak Bambang Tri dan Gus Nur. Jadi kami semua sangat berharap Presiden Prabowo Subianto bisa menghentikan tindak kejahatan, kriminalisasi yang dilakukan menjadi kebiasaan dari rezim Joko Widodo. Jadi khusus untuk kasus ini, ya kita nyatakan ijazahnya sudah selesai.
Joko Widodo tidak punya ijazah asli. Jadi mau sampai kapanpun juga kita tanyakan, dia tidak akan bisa membuktikan. Aduh, menyimpulkan sendiri ijazah Pak Jokowi nggak ada dan tidak asli atau palsu. Dr. Tifa mengatakan soal ijazah selesai. Tunggu, masih belum masuk di pengadilan. Di situ nanti kalian akan melihatnya wujud ijazah asli daripada Bapak Jokowi. Kemudian teriakannya mengenai mereka ini didiskriminalisasi. Apanya? Bagian mananya? Mananya yang kalian ini didiskriminalisasi? Yang ada malah kebalikannya. Benar, kebalikannya. Mereka yang mendiskriminalisasi Bapak Jokowi dengan beragam tudingan, fitnahan mereka, serangan bertubi-tubi mereka terhadap Bapak Jokowi. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut kalian ini, jangan lupa ya, tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.